informasi yang mana informasi ini sudah genap ya, sudah genap 10 tahun saya dengarkan ya. Jadi 10 tahun yang lalu saya dengarkan informasi ini, yang mana informasi ini mengubah hidup saya dan keluarga besar ya. Dan sampai detik ini saya masih menggunakan dan menyebarkan berbagi informasi ini untuk teman-teman di seluruh Indonesia ya. Untuk itu kita mulai materi hari ini ya. Nah, tak kenal maka tak sayang, bener ya. Jadi siapa sih Reza Fadrizal? Ya, jadi saya kenalan dulu. Jadi background story-nya, saya itu adalah anak kedua dari tiga orang bersaudara. Jadi papah mamah saya kebetulan keduanya dokter. Ya, papah itu bahkan sudah profesor. Jadi papa itu Profesor Dokter Wiwin Heruwiono, spesialis paru-paru konsulen. Ya, dan mamah itu Dokter Rita Arianti, manajemen rumah sakit ya. Mars S2-nya. Nah, sebelum saya mengenal terapi imun, saya punya usaha lah. Jadi saya nggak mengikuti jejak kedua orang tua saya menjadi dokter, tapi saya banting setir ya. Jadi saya nggak mau jadi dokter, saya pengennya jadi pengusaha dulu. Jadi saya punya beberapa lini bisnis lah ya. Salah satunya saya punya toko baby shop di ITC Kuningan Jakarta Selatan ya. Nah, saya memang anak dokter. Memang papa saya pun spesialis paru-paru, tapi namanya manusia ya, nggak otomatis kalau misalnya orang tuanya jadi dokter atau keluarganya dokter, itu keluarganya pasti sehat 100%. Nah, ternyata saya walaupun anak dari seorang profesor spesialis paru-paru, saya mengidap asma dari umur 4 tahun ya. Nah, ini efek samping dari obat-obatan yang saya konsumsi dari 4 tahun tersebut mengakibatkan banyak side effect atau efek samping ya. Salah satunya rapuh di persendian ya. Jadi persendiannya itu agak mudah rapuh lah ya kita bilangnya ya. Nah, saya hobinya main bola ya. Jadi saya sering banget main bola dulu. Tahun 2008 otot lutut sebelah kiri saya itu putus ya. Jadi ACL namanya, itu putus total, dan itu disambungin lagi namanya operasi ACL ya. Itu ini fotonya ya, fotonya ini yang sebelah kaki kiri tahun 2008. Nah, tapi karena saya tetap asma dan saya tetap konsumsi obat-obatan asma tersebut ya dengan dosis yang sangat parah ya. eh, Kemudian tahun 2014, yaitu 10 tahun yang lalu, itu saya terjadi lagi putus otot lutut sebelah kanan ya, ACL juga, itu putus total juga. Ini fotonya yang di bawah yang ada kudanya itu. Ini merupakan foto bersejarah buat saya. Kenapa? Karena ini diambil September 2014 ya. Saya ingat sekali, ini satu hari sebelum saya mendengarkan apa itu terapi imun ya, yang akan saya sharing ke teman-teman semuanya pada malam hari ini ya. Nah, sekilas flashback ya, ternyata saya baru menyadari ini beberapa tahun yang lalu ya. Ternyata saya kenal dengan terapi imun ini setelah saya ingat-ingat, oh ternyata mungkin ini doa saya yang saya panjatkan waktu saya umroh 2013 ya. Jadi otomatis kalau misalnya kita umroh, ya saya mengakui lah kalau saya sholat biasa ya, sholat di Indonesia gitu ya. Eh, Doa ya doa, tapi ya namanya khusyuknya seseorang ya, itu kadang ya khusyuk, kadang ya enggak gitu ya. Tapi saya ingat sekali waktu saya umroh, saya panjatkan banyak sekali doa-doa yang benar-benar saya inginkan, termasuk doanya saya pengen sehat sekeluarga. Sehat sekeluarga tuh artinya luas buat saya, karena saya orang yang penyakitan gitu ya. Jadi saya walaupun kedua orang tuanya dokter, saya itu dulu dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit. Jadi saya sakitnya ada banyak. Nanti saya akan cerita sakitnya apa aja ya. Jadi saya nggak pengen keluarga saya seperti saya ya, bolak-balik ke rumah sakit, dikit-dikit ada masalah apa ke rumah sakit ya. Saya nggak pengen. Karena saya udah punya istri, udah punya anak. Saya nggak pengen mereka mengalami hal yang saya
alami. Makanya saya pengen sehat sekeluarga. Yang kedua, otomatis lebih banyak waktu untuk keluarga. Ini sangat penting buat saya. Kenapa? Karena saya ya tadi saya bilang kedua orang tua saya dokter, mereka waktu untuk keluarganya sangat-sangat terbatas ya, sangat-sangat eh, berharga lah buat kita ya. Jadi saya nggak pengen melanjutkan mereka menjadi dokter, makanya saya jadi pengusaha aja gitu, banyak waktunya gitu ya. Nah, ternyata saya tadi punya toko baby shop pun ternyata nggak punya waktu yang banyak juga gitu ya. Nah, itu makanya saya panjatkan mudah-mudahan punya lebih banyak waktu untuk keluarga. Supaya apa? Supaya lebih deket ke anak-anak. Saya pengen banget punya cita-cita dari SMA malah dulu ya. Saya pengen lebih dekat dengan keluarga, dengan anak-anak gitu ya. Kemudian ya otomatis ya pengen income yang lebih banyak ya, kemudian pengen berbagi yang lebih banyak, pengen membantu masyarakat, pengen bermanfaat untuk lebih banyak orang lah seperti itu ya. Nah, soal kesehatan saya tahun 2014 ya, sebelum saya mengenal terapi imun, nah kondisi kesehatan saya itu seperti ini ya. Jadi saya banyak makan, waktu itu saya gemuk sampai hampir 80 kilogram ya. Normalnya saya itu di 65 kilogram ya. Kenapa saya bilang berat? Nah, karena 80 kilogram ini saya masih rutin olahraga. Jadi saya rutin olahraga seminggu bisa 2 kali 3 kali, tapi tetap menggemuk ya. Otomatis pas gemuk apa namanya persendian pun mulai terancam lagi ya. Kemudian saya juga ada tadi saya ada asma ya, saya dari 4 tahun itu sangat parah kalau saya bilang, karena saya waktu umur 12 tahun pun saya sempat anfal ya. Saya sempat anfal ya, masih dapat kesempatan hidup kedua kalinya lah seperti itu ya. Kemudian saya ada sinusitis juga ya dulu. Ada mah juga, ada migrain ya. Kemudian ya karena gemuk, saya tetap main bola ya. Otot lutut sebelah kanan atau ACL yang kanan putus ya. Kemudian ini ada foto di mana hari saya otot lutut sebelah kanan saya putus. Ini saya lagi main bola ya. Kemudian ini foto setelah saya cedera ya. Saya pakai tongkat kemana-mana. Ini foto yang tadi saya bilang, foto ini mungkin seperti teman-teman semuanya ya, mendengarkan informasi terapi imun malam hari ini mungkin bisa menjadi jawaban dari doa-doa teman-teman semuanya seperti saya ya. Nah ini banyak makan sampai gemuk ya, agak kurang enak dipandang ya. Nah tahun 2014 September, yang mana sekarang September juga, sekarang tanggal berapa? Tanggal 18 persis ya. Saya juga 18 September 2014 itu saya mendengarkan apa itu terapi imun atau imunoterapi. Apa itu imunoterapi ya? Jadi terapi imun itu ya merupakan sebuah terapi di mana kita tuh memperbaiki ciptaan Allah, ciptaan Tuhan yang namanya dokter pribadi kita, dokter super spesialis kita yang namanya sistem imun ya. Jadi kita memperbaiki kembali sistem imun kita yang bermasalah. Untuk apa? Untuk kembali bekerja optimal. Kalau imun kita udah bekerja optimal, imun kita sendiri, sistem imun kita akan memperbaiki semua masalah kesehatan di tubuh kita. Jadi eh, Bapak Ibu nggak usah khawatir, teman-teman nggak usah khawatir. Mau penyakitnya cuma satu macam, atau 5 macam, atau 20 macam ya. Sistem imun kita jika sudah kembali bekerja optimal, dia akan menyelesaikan satu persatu masalah di tubuh kita sampai benar-benar sehat walafiat gitu ya. Jadi kita nggak usah kasih kasih tahu kasih tahu ke teman kita misalnya terapi imunnya buat apa, nggak usah kasih tahu gitu. Misalnya penyakitnya ada 5 gitu ya, nggak usah dikasih tahu ya, jalanin aja terapi imunnya. Nanti imunnya sendiri yang akan memperbaiki. Misalnya tadi seperti saya, di saya ada asma, di saya ada migrain, di saya ada mah, di saya ada sinus gitu ya, di saya ada lutut yang putus gitu ya. Itu nanti sistem imun kita ketika udah bekerja, kok asmanya jadi enak, kok migrainnya nggak pernah kambuh, mahnya nggak pernah kambuh, kok bisa jalan lagi, kok bisa
main bola lagi seperti itu ya. Jadi benar-benar sistem imun kita selama ini kita melupakan ya. Jadi kita melupakan anugerah Allah ya, ciptaan Tuhan yang namanya sistem imun. Yang mana sistem imun ini kalau kita jaga betul, kalau kita rawat betul, kita perbaiki, dialah yang akan menyelamatkan kita dari berbagai macam masalah kesehatan di tubuh kita ya. Nah, sistem imun kita tersebar di seluruh tubuh kita ya. Jadi ini sebagai gambaran aja, saya nggak bahas ini, tapi Bapak, Ibu, teman-teman semuanya mesti tahu sistem imun kita tersebar di seluruh tubuh kita. Jadi masalah penyakit kita di bagian tubuh yang manapun itu bisa ditanggulangi sendiri oleh sistem imun kita ya. Nah, ini sistem imun kita juga merupakan benteng pertahanan ya terhadap segala macam ancaman kesehatan ya, flu, ya virus, ya kanker, penuaan, itu semuanya yang menjaga kita adalah sistem imun kita ya. Nah, ini sistem imun kita itu merupakan pondasinya ya. Kalau rumah ya, rumah yang bagus kan yang kokoh gitu ya, yang pondasinya itu kuat ya. Sama juga di badan kita, tubuh kita. Itu kalau tubuh kita mau sehat ya, sistem imunnya harus kuat, harus bagus ya. Nah, sistem imun kita ini pondasinya dari segala sistem di tubuh kita. Di tubuh kita ada sistem syaraf, sistem metabolisme, sistem pencernaan, sistem hormon, sistem peredaran darah, ada apa lagi? Sistem pernafasan, sistem reproduksi ya. Ini semua sistemnya ini ditopang oleh sistem imun kita. Kalau sistem imun kitanya bagus, ya, kalau sistem imun kitanya bagus, dia bekerja optimal, ya. Nanti ada 3 kategori imun yang bagus seperti apa? Sistem-sistem di tubuh kita semuanya pasti akan bagus, ya. Sebaliknya, jika sistem imun kita bermasalah, jika sistem imunnya bermasalah, pasti ada masalah di salah satu atau salah banyak sistem yang ada di tubuh kita ya. Contohnya misalnya sistem imunnya udah mulai nggak kerja, sistem imunnya udah mulai lemah, sistem imunnya udah mulai bodoh gitu ya. Nanti sistem syarafnya bisa bermasalah, sistem pencernaannya udah bisa bermasalah, sistem peredaran darahnya bisa jadi masalah seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman semuanya udah ada masalah di sistem syarafnya, sistem pencernaannya, sistem hormonnya, sistem peredaran darahnya, ini nggak usah khawatir. Nanti kita perbaiki sistem imunnya ya, dengan apa? Dengan pendidik sistem imun ya. Nanti sistem imunnya udah bener, udah bekerja optimal. Nanti nggak usah kaget, nggak usah heran bahwa nanti masalah-masalah kesehatan di teman-teman semuanya akan bisa membaik bahkan sembuh total ya. Dengan apa ya? Dengan apa terapi imunnya? Ya, terapi imun itu dengan apa? Dengan molekul imun pintar. Ya, ini saya lagi ambilin molekul imun pintar seperti apa ya. Jadi dia bentuknya kapsul ya. Ini yang saya ketemu 10 tahun yang lalu, ini kelihatan nggak ya? Nah, ini kapsul. Nah, ini kapsul ini yang menjadi jawaban ya dari segala macam doa saya selama ini ya. Inilah yang saya pakai, yang saya gunakan, diri dan keluarga besar ya, bukan hanya keluarga kecil saya, keluarga besar itu untuk membantu masalah sistem imun di tubuh kita semuanya dan bisa membantu kita semuanya terbebas dari penyakit-penyakit ya. Jadi molekul imun pintar. Molekul imun pintar ini adalah salah satu produk ya. Jadi salah satu produk core, jadi produk intinya dari For Life Research namanya. Jadi For Life Research ini merupakan perusahaan penelitian sistem imun ya, asal Amerika Serikat. Jadi For Life Research ini merupakan perusahaan penelitian asal Amerika Serikat yang fokus dari awal terbentuk hingga detik ini ya, dari tahun 1998 hingga detik ini fokus di perbaikan sistem imun. Jadi dia merupakan perusahaan satu-satunya perusahaan sistem imun di seluruh dunia, salah satu-satunya ya, satu-satunya. Ya, produknya ada banyak ya. Tapi kita akan bahas si inti produk
dari For Life Research ini, yaitu adalah namanya transfer faktor. Jadi pendidik sistem imun ini, molekul imun pintar ini ya, itu namanya transfer faktor. Apa itu transfer faktor? Jadi transfer faktor ini merupakan molekul imun pintar yang tugasnya begitu kita minum ya, begitu kita minum kapsul ini dapat isinya ya, si transfer faktor ini dapat mencerdaskan sistem imun kita. Jadi imun kita itu punya kepintaran, punya kecerdasan, punya ability, punya kemampuan untuk bisa mengalahkan apapun masalah kesehatan di tubuh kita ya. Jadi inilah yang bisa mencerdaskan kembali, mengoptimalkan kembali, memperbaiki sistem imun kita ya. Dan transfer faktor ini bukan barang baru. Penemuan ini sudah ketemu jauh sekali tahun 1949 oleh Dr. Henry Sherwood Lawrence. Beliau adalah pionir imunologi dunia, ya. Ketika itu beliau menemukan molekul transfer faktor ini bisa dipindahkan dari satu donor, nah, ke orang yang resipennya, penerimanya, sehingga nanti orang sistem imun yang udah cerdas di salah satu donornya dipindahkan ke apa namanya resipennya, penerimanya, nanti sistem imun yang konsumsi dari donornya ya itu akan ikut pintar juga ya. Jadi Dr. Henry Lawrence ini menemukan hal tersebut ya. Dan transfer faktor ini, molekul imun pintar ini, dia ini bukan obat, bukan herbal, bukan vitamin, bukan mineral, bukan enzim, bukan hormon, bukan kolostrum, bukan cell food, bukan madu, steroid, buah-buahan, dan lain sebagainya. Dia ini merupakan molekul tersendiri ya. Jadi satu-satunya molekul di dunia yang dapat mencerdaskan sistem imun kita adalah transfer faktor yang ada di dalam kapsul ini ya. Dan satu kapsul transfer faktor itu dapat mengenali lebih dari ratusan ribu jenis virus, kuman, bakteri, jamur, parasit, sel kanker, sel rusak beserta cara mengatasinya. Jadi benar-benar nanti begitu kita minum ini, imun kita dibuat pintar, dia akan tahu tuh, oh ternyata di tubuh kita ada banyak virus, ada banyak ancaman kesehatan, nanti akan dikalahkan sendiri. Oh, ini harus dikalahkan. Makanya ntar bisa jarang sakit ataupun kalau sakit paling cuma 1 hari 2 hari ya seperti itu. Nah, cara kerja transfer faktor. Nah, ini adalah kunci dari eh, apa namanya dari webinar malam hari ini. Jadi kalau misalnya teman-teman semuanya memperhatikan ya, saya ingin teman-teman semuanya apalin satu slide ini aja. Jadi kalau teman-teman sudah mengerti cara kerja sistem imun kita, teman-teman saya jamin bisa sehat terus ke depannya ya. Bagaimana ya? Jadi sistem imun ya, sistem imun itu masalah sistem imun di seluruh dunia ya. Itu hanya ada 3 masalah sistem imun yang bikin kita sakit ya. Hanya ada 3 masalah sistem imun yang bisa bikin kita sakit. Yang pertama adalah underactive immune cell ya. Underactive immune cell berarti sistem imunnya underaktif, tidak aktif atau lemah atau dia tidak mau kerja, dia malas-malasan atau jumlahnya kurang gitu ya. Namanya underactive immune cell. Ya, penyakit yang timbul karena underactive immune cell adalah ya contohnya seperti HIV, AIDS, hepatitis, kanker, tumor, kista, miom, stroke, DBD, ya sakit jantung, flu burung, COVID-19 kemarin, kemudian sekarang ada apa? Monkeypox ya, monkeypox itu adalah cacar monyet ya. Untungnya sudah landai jadi tidak masuk ke pandemi lagi ya. Kemarin saya mendengarkan dari Kementerian Kesehatan kita ternyata alhamdulillah tidak jadi pandemi ya karena sudah flat gitu ya angkanya ya. Walaupun sudah masuk Indonesia ternyata ya. Itu terjadi karena sistem imun kita lemah atau tidak kuat ya. Itu masalah yang pertama ya. Masalah pertama sistem imun lemah ya. Yang kedua, sistem imun orang bisa sakit karena sistem imun yang kedua, overactive immune cell, yaitu sistem imun yang overaktif
terlalu aktif ya, terlalu berlebihan kerjanya, terlalu banyak jumlahnya ya, terlalu lebay. Kalau misalnya orang bahasa Jakarta bilang lebay. Overactive imun cell ya, yang masalah yang kedua ini, penyakitnya seperti apa? Yang sifatnya kambuhan biasanya ya. Penyakitnya seperti alergi, sinusitis, asma, eksim, dan lain-lain sebagainya ya. Ini timbul akibat sistem imunnya ini hyperreaktif. Jadi terlalu hyper, nggak mau diem ya. Terlalu berlebihan kerjanya, terlalu banyak kerjanya gitu ya. Itu timbul penyakit-penyakit yang kambuhan seperti ini. Alergi, sinusitis, asma, eksim, dan lain sebagainya. Kalau saya dulu di sini nih, saya dulu di overactive immune cell, di masalah yang kedua. Nah, yang ketiga atau masalah yang terakhir, orang bisa sakit itu bukan hanya karena imunnya rendah, bukan hanya imunnya berlebihan, tapi ada satu lagi penyebabnya karena imunnya bodoh ya. Imunnya bodoh namanya apa? Namanya autoimun ya. Sistem imunnya bodoh, dia nggak tahu mana bedain mana temannya, mana lawannya. Jadi nanti dia karena bodohnya tadi nggak bisa menyerang ke lawannya, dia menyerang ke tubuh kita sendiri. Ya, penyakitnya namanya autoimun. Jadi sistem imun yang menyebabkan orang sakit ya, yang nyerang orangnya tersebut adalah sistem imunnya sendiri ya. Penyakitnya seperti apa? Leukemia, lupus, psoriasis, ya, diabetes tipe 1, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, dan lain sebagainya. Ada ratusan ya. Zaman sekarang udah ada lebih dari 200 nama orang penyakit autoimun ya. Contohnya leukemia, sel darah putih menyerang sel darah merah ya. Harusnya kan hidup berdampingan ya, tapi karena imunnya bodoh, jadi sel darah putihnya bodoh, jadi dia menyerang ke sel darah merahnya. Nah, nama penyakitnya leukemia ya. Kemudian ada psoriasis ya, autoimun yang menyerang ke kulit, kulitnya bersisik ya, merah-merah, gatal-gatal ya, itu tambuhan terus ya, itu yang menyerang imunnya sendiri ya. Kemudian ada rheumatoid arthritis ya. Orang-orang bilang rematik ya, rematik gitu, rematik. Nah, itu nama ilmiahnya rheumatoid arthritis. Jadi sistem imun menyerang ke persendian. Jadi yang sendi-sendinya sudah mulai sakit-sakit ya. eh, yang kalau misalnya mandi malam-malam sakit-sakit persendiannya, nah itu udah bisa dicurigai itu sistem imunnya udah mulai salah serang ya. Itu nanti persendiannya bengkak-bengkak ya, itu namanya rheumatoid arthritis. Itu bukan penyebabnya, bukan apa namanya ya, jangan salahin apa, emping, emping biasanya ya, emping gitu ya, salah makan nih gitu ya, bukan, tapi karena imunnya udah bodoh, imunnya menyerang ke persendian ya, sakit sekali ya. Nah, ini tiga masalah ini jika bisa dinormalkan, bisa dibikin balance lagi, dibikin kuat lagi, dibikin seimbang lagi, dibikin pintar lagi, semua orang itu bisa sembuh ya. Nah, untuk masalah yang pertama ya, terapi imun dengan transfer faktor ini, untuk masalah yang pertama, transfer faktor itu bisa boost when needed. Jadi transfer faktor bisa meningkatkan jika diperlukan ya. Imun kita nggak selamanya harus kuat terus gitu ya. Nggak selamanya. Jika diperlukan, dia bisa meningkatkan sistem imun hingga batas yang balance, hingga batas yang seimbang ya. Berapa bisa meningkatkan sistem imun kita ya untuk masalah penyakit HIV, AIDS, kanker, ya, tumor kista minum, stroke jantung ya, itu hingga 437%. Namanya ada transfer faktor plus ya. Bahkan transfer faktor yang murni saja, yang ini yang tidak ada tambahan herbalnya ya, yang bukan herbal, dia bisa meningkatkan bahkan 283%. Nanti saya perbandingkannya ada dengan herbal ya. Nah, 437% ini dibandingkan dengan obat kemo, obat apa namanya? Obat kemo ya. Obat kanker nomor satu di Rusia namanya interleukin 2 itu bisa meningkatkan imun kita 389%,
tapi dia ini satu kali suntiknya $5.000 atau sekitar 75 juta rupiah satu kali suntik ya, satu kali penanganan. Itu dan interleukin 2 ini ada efek sampingnya ya. Seperti kita tahu obat kemo, obat kanker itu ada side effect-nya, efek sampingnya yaitu ya apa namanya rambut rontok, ya tidak nafsu makan segala macam ya. Kulitnya gosong dan lain sebagainya dan apa namanya organ-organ yang sehat pun juga ikut rusak lah ya yang dilalui oleh obat kanker ini ya dan sangat mahal sekali ya. Dan itu masalah yang pertama. Jika sistem imunnya rendah, itu ditingkatkan, dibikin kuat lagi. Masalah yang kedua yang hyper overactive immune cell, ya. Nah, transfer faktor ini adalah satu-satunya molekul di dunia, satu-satunya sampai detik ini, satu-satunya molekul di dunia yang dapat apa? Yang dapat menyeimbangkan sistem imun. Jadi imunnya yang berlebihan, ya, dia bisa bikin seimbang. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang tadinya alergi, sinusitis, asma, eksim, kok bisa nggak kambuh lagi ya? Kok apa namanya? Biasanya tiap hari kambuh, biasanya tiap hari butuh obat. Kok ini nggak butuh obat? Kok ini nggak kambuh lagi? Karena apa? Karena sistem imunnya dibuat balance. Jadi sistem imunnya begitu balance, dia nggak akan tuh timbul-timbul gejala-gejala asmanya lagi, gejala alerginya lagi, gejala sinusitisnya lagi. Itu nggak kambuhan lagi, ya. Itu masalah yang kedua. Masalah yang terakhir yang itu yaitu sistem imunnya bodoh atau penyakit autoimun ya. Molekul transfer faktor juga satu-satunya molekul di dunia ini yang dapat apa? Yang dapat mencerdaskan sistem imun kita. Nah, ini dia berfungsi sebagai gurunya sistem imun kita untuk apa? Untuk membedakan mana temannya, mana lawannya. Jadi transfer faktor ini, molekul imun pintar ini dia bisa mengajarkan sistem imun kita, kamu nggak usah nyerang yang itu lagi, itu teman-teman kamu ya. Nih kamu nyerangnya ini aja nih. Ini saya kasih database ya, database musuh-musuh yang harus kita lawan ya. Yang makanya tadi saya bilang satu kapsul ini berpotensi mengatasi lebih dari ratusan ribu jenis virus, kuman, bakteri, sel kanker beserta cara mengalahkannya. Yaitu ini di dalam sini ada chipnya, ada kepintaran sistem imun yang jika kita konsumsi bisa mencerdaskan sistem imun kita. Nah, jika imun yang rendah dibikin kuat dan imun yang berlebihan dibikin seimbang dan imun yang bodoh dibikin pintar kembali, otomatis kita bisa sehat, jauh lebih sehat dari kondisi kita hari ini ya. Termasuk saya sampai 10 tahun ini saya merasakan saya setiap hari konsumsi transfer faktor ya. Alhamdulillah yang tadinya saya keluar masuk rumah sakit, dikit-dikit minta obat apa gitu ya. Sekarang alhamdulillah udah 10 tahun jauh dari rumah sakit gitu ya. Jadi alhamdulillah anak-anak pun bersyukur sekali saya belum pernah dirawat di rumah sakit ya, belum pernah. Kalau sakit normal ya, jadi sakit batuk, pilek normal ya. Biasanya teman-temannya tuh kalau misalnya batuk, pilek bisa sembuh 2 minggu, 1 bulan gak sembuh-sembuh ya. Ada yang 2 bulan gak sembuh-sembuh. Tapi anak-anak saya alhamdulillah ya 2-3 hari ya bisa alhamdulillah sembuh lagi, bisa sekolah lagi gitu ya tanpa antibiotik gitu ya. Luar biasanya kalau sistem imun kita sudah bekerja seperti itu ya. Nah ini tadi kan saya bilang 437%. Nah ini ternyata ada apa namanya studinya. Ada studinya ya yang dilakukan oleh Journal of American Nutraceutical Association ya di Amerika Serikat. Waktu itu dikumpulkan 198 herbal terbaik di dunia ya, dikumpulin di Jana ini, dikumpulin jadi satu, dites mana sih yang bisa meningkatkan sistem imun paling bagus ya. Dari 198 ini mana sih yang bisa meningkatkan imun paling bagus ya. Jadi
dan ini sudah di ranking ya. Mungkin Bapak Ibu ada di rumah ya herbal atau produk-produk peningkat sistem imun di rumah, mungkin ada di list ini ya. Tapi dari 198 ini 12 produk terbaiknya aja ya. Kalau misalnya nggak ada di 12 produknya, ya mungkin produk-produk yang bisa meningkatkan imun tapi tidak sekuat yang 12 ini ya. Nomor 12 itu ada jus noni atau Morinda citrifolia. Ya, jus noni ini jus mengkudu ya, jus pace ya. Itu bisa meningkatkan 15%. Jadi 15%, jadi imunnya meningkat 15%. Kemudian yang lebih kuat dari jus noni adalah aloe vera, ya lidah buaya ya. Bisa meningkatkan sistem imun kita 15% juga, tapi mungkin koma di belakangnya lebih banyak ya. Kemudian lebih kuat lagi fitonutrien formula 21%. Kemudian yang lebih kuat lagi susu kolostrum sapi ya, IgG ya 23%. Dan lebih kuat lagi Cordyceps formula ya, akar-akaran dari Cina ini ya kalau nggak salah ya. Ini Cordyceps formula ini mahal ya, per kilonya tuh berapa juta gitu ya. Itu 28% ternyata meningkatkan sistem imun ya. Kemudian ada shiitake mushroom ya, jamur yang bagus di Jepang ya. Itu bisa meningkatkan 42% bahkan ya. Kemudian ada echinacea ya 43%, dan lebih kuat lagi plant polysaccharida 48%. Kemudian ada IP6 ya, kulit ari kacang ya, itu 49%. Kemudian yang paling kuat dalam kategori herbal ya, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan ya. Dalam kategori itu yang paling tinggi dari 198 adalah mangosteen atau ekstrak kulit manggis ya, 76% bisa meningkatkan sistem imun kita ya. Dan nomor 2 dan nomor satunya dalam studi ini adalah transfer faktor trifaktor formula, yaitu yang ini ya, molekul imun pintar ini yang tanpa, yang bukan herbal ya, yang ini bukan herbal, dia bukan kolostrum ya. Dia ini bisa meningkatkan, dalam hal meningkatkan 283%, bahkan transfer faktor plus. Jadi transfer faktor ditambah beberapa herbal terbaik ya, ada shiitake mushroom, maitake mushroom, cordyceps formula, ada zinc, ada dan lain sebagainya, itu bisa meningkatkan bahkan ke angka 437% ya. Nah, yang ditingkatkan tuh apa? Yang ditingkatkan adalah natural killer cell. Jadi sel pembunuh alami dalam tubuh kita. Siapa NK cell itu? Ya, NK cell itu adalah sel-sel pembunuh alami yang tugasnya memang melawan sel tumor, melawan sel kanker, sel fibroid, virus, bakteri, parasit, cacing, jamur, dan lain sebagainya. Jadi dialah garda terdepan kita ya, yang menyelamatkan kita lah. Kalau misalnya ada orang flu, kita nggak kena flu juga gitu ya, atau kita ada orang COVID, kita nggak kena COVID juga. Natural killer cell inilah yang tugasnya memang membunuh tadi sel tumor, sel kanker ya, virus, bakteri, parasit gitu ya. Nah, dengan transfer faktor, dengan bantuan transfer faktor ini, natural killer cell meningkat lebih cepat ya, maka infeksinya dapat dilawan lebih cepat pula. Makanya zaman COVID kemarin ya, 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu ya, saya punya temen yang kena COVID 2 bulan. Jadi 2 bulan negatif terus gitu ya. Jadi dia benar-benar diasingkan sendiri ya, dijauhkan dari anaknya yang baru lahir sama istrinya. Kemudian beliau ingat kalau saya punya transfer faktor ini. Jadi beliau ingat saya punya barang bagus lah untuk sistem imun gitu ya. Karena dulu kan orang baru tahu tuh, oh iya sistem imun harus bagus gitu ya. Beliau ingat, kemudian beliau pesan, saya langsung kirimkan ya. Begitu dia minum itu 2 hari, 2 hari langsung negatif, langsung bisa besoknya ketemu dengan keluarganya lagi. Jadi benar-benar luar biasa, secepat itu meningkatkan sistem imun kita. Bahkan studi terbaru kita 2024 ini ya, ini ternyata bisa aktif dalam waktu 2 jam ya. 2 jam saja sudah bisa memprogram sistem imun kita dan langsung bekerja di 2 jam tersebut ya, luar biasa ya. Nah, luar biasanya transfer faktor ya. Jadi ada uji klinis juga. Jadi ada penelitian yang dilakukan oleh Dr. Daryl C
ya. Siapa Dr. Daryl C? Beliau adalah Associate Clinical Professor di WHO, jadi atau World Health Organization. Jadi beliau waktu itu punya pasien kanker, ada 20 pasien kanker, pasien beliau stadium terakhir, stadium 4 ya. Dan menurut Dr. Daryl C, ini ke 20 orang semuanya ya hanya mempunyai 3,7 bulan waktu untuk hidup. Jadi setelah 3,7 bulan kira-kira semuanya akan tutup usia ya. Tapi beliau waktu itu kenal dengan si transfer faktor ini ya. Jadi transfer faktor plus dan transfer faktor yang murni ya. Transfer faktor di faktor formula. Beliau memberikan ke 20 pasien tersebut ya 49 tahun umurnya, 12 laki-laki dan 8 perempuan ya. Ketika itu semuanya diberikan 3 kali sehari ya, hasilnya adalah setelah 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan 16 dari 20 pasien mengalami remission. Jadi 16 pasien tetap bertahan hidup bahkan mengalami remission atau kondisi yang berangsur-angsur pulih atau sudah dalam kondisi yang stabil. Jadi tanpa ini sudah tidak diberikan kemo lagi, tidak diberikan obat-obatan lagi ya. Karena biasanya kalau yang udah stadium 4, biasanya dokter sudah angkat tangan gitu ya, udah nggak tahu lagi mau ngapain gitu ya. Itu biasanya nggak dikasih apa-apa aja tuh. Biasanya nasihatnya dokternya tuh ya suruh makan apapun, suruh jalan-jalan biasanya tuh, suruh happy-happy lah ya di sisa umurnya. Tapi dengan transfer faktor diberikan oleh dokter Derici, ini 16 dari 20 pasien kanker stadium 4 itu bisa mengalami remission setelah 6 bulan. Jadi luar biasa ya. Jadi ini bukan obat dewa ya. Jadi ini sekali lagi ini bukan obat juga ya. Tapi ini bukan barang dewa yang 100% orang minum, 100% orang mengalami kesembuhan, bukan ya. Tapi ya untuk yang kasusnya sangat berat, kanker stadium 4 aja bisa banyak membantu hingga 80% lebih ya. Itu luar biasa. Bahkan beliau mengatakan belum pernah ditemukan sejenis herbal produk suplemen kesehatan atau obat-obatan yang mempunyai daya peningkatan sistem imun seperti transfer faktor. Jadi makanya Dokter Deris ini menganjurkan semua orang untuk mengkonsumsi transfer faktor. Jadi jangan tunggu sakit ya. Jadi saya pun sampai hari ini masih konsumsi transfer faktor bukan karena saya sakit, bukan karena saya sakit pengen sembuh, bukan, tapi saya pengen tetap sehat gitu ya, karena yang kita hadapi makanan kita, udara kita, apalagi di Jakarta ya. Kalau mungkin kalau di daerah lain udaranya masih bagus, silakan dinikmati sepuas-puasnya, karena kalau di Jakarta jaga kesehatan itu sangat-sangat sulit ya. Makanya saya butuh banget yang namanya transfer faktor ini untuk jaga kesehatan harian diri saya dan keluarga gitu ya. Nah, ini saya menjalani lah apa yang dianjurkan oleh Dokter Derilsi ya. Jadi for life transfer factor ini kalau teman-teman semuanya mau bandingkan ya, jadi satu kapsul transfer factor ya, jadi satu kapsul ini ya itu sama dengan kekuatannya seperti 30 kapsul produk lain digabungkan ya, dikonsumsi sekaligus ya. Jadi 30 kali kekuatan dalam meningkatkan sistem imun seperti dibandingkan dengan ya mungkin Bapak Ibu teman-teman semuanya pernah minum klorofil, propolis, ginseng, spirulina, ya royal jelly, chlorella, alfalfa. Ini semuanya produk-produk bagus ya. Saya tidak bilang ini produk-produk jelek, bukan. Tapi transfer faktor mempunyai 30 kali kekuatan dibandingkan produk-produk bagus tersebut ya. Otomatis jauh lebih hemat satu, jauh lebih efisien, jauh lebih cepat dan jauh lebih efektif ya. Seperti tadi ya, seperti kasus teman saya tadi, dia udah konsumsi ya madu apa segala macam, tapi 2 bulan tetap tetap apa namanya positif terus COVID-nya gitu ya. Tapi dengan transfer faktor 2 hari, oh nggak salah ya, 2 hari, habis itu dia PCR langsung negatif gitu ya. Jadi benar-benar luar biasa peningkatan sistem imunnya.
Dan transfer faktor 100% alami dan aman ya. Jadi sumbernya ini transfer faktor ini diambil dari susu awal sapi ya. Jadi ternyata di dalam susu awal sapi, di kolostrum susu sapi dan di kuning telur ayam, ternyata Allah menciptakan kecerdasan sistem imun yang namanya transfer faktor. Jadi ini bukan kolostrum ya. Ini bukan kuning telur ayam, tapi ini ada di dalam kolostrum susu sapi dan ada di dalam kuning telur ayam. Dan ini transfer faktor juga ada di dalam ASI ibu kita. Ya, jadi susu ASI, kolostrum ASI ya, di dalam susu kolostrum ASI itu ada molekul transfer faktor. Nah, ini makanya ilmuwan ya, ilmuwan-ilmuwan yang ada di For Life Research mencari di mana lagi ya yang transfer faktor seperti yang ada di dalam susu ASI. Ternyata ada di susu kolostrum sapi dan di kuning telur ayam yang jumlahnya jauh lebih besar dan bisa kita manfaatkan untuk manusia ya. Dan ternyata transfer faktor bersifat non spesies spesifik. Jadi jenis molekul yang ada di manusia, yang ada di sapi, yang ada di ayam itu sama persis. Jadi bisa dipindahkan. Jadi yang dari manusia bisa dipakai sapi, yang dari sapi bisa dipakai oleh manusia dan semuanya ya. Dan ini bahkan transfer faktor saya menyaksikan betul ini eh, sumbernya dari susu kolostrum sapi dan dari kuning telur ayam, tapi bisa dikonsumsi manusia. Saya udah lihat ya, saya pun merasakan. Saya pernah kasih ke kucing, ke burung, ke anjing, dan semuanya, alhamdulillah semuanya sehat. Jadi ini bisa dipakai semua makhluk hidupnya Allah gitu ya. Dan molekul transfer faktor mengandung 44 rantai asam amino, yang mana rantai asam amino ini dibutuhkan tubuh kita untuk regenerasi sel-sel tubuh kita yang rusak. Jadi benar-benar kalau pengen awet muda gitu ya, awet muda, kulitnya kenceng lagi buat ibu-ibu yang pengen awet muda. Selain nanti ibu-ibu bisa sehat lagi, nanti kulit-kulitnya bisa lebih kenceng. Biasanya seperti itu. Itu bonus aja sebenarnya ya. Dan transfer faktor tidak mengandung antibodi IgG ya, tidak mengandung hormon, tidak mengandung kasein, tidak mengandung antibiotik. Jadi nggak usah khawatir dan tidak ada kadar toksik atau racunnya dan tidak menyebabkan kesan alergi ya. Mungkin tadi saya bilang ini dari susu sapi, kolostrum susu sapi. Nanti ada yang bilang saya nggak bisa konsumsi karena saya alergi susu sapi atau alergi kuning telur ayam. Buat mereka-mereka yang alergi susu sapi, alergi kuning telur ayam, ini tidak menyebabkan alergi tersebut. Karena apa? Karena ini ukurannya sudah nanofaktor, ya, dan penyebab alergi itu biasanya bukan si molekul transfer faktor ini, tapi dia eh, antibodi sapinya, antibodi ayamnya, hormon dari sapinya, hormon dari ayamnya itu kaseinnya gitu ya. Itu yang menyebabkan alergi tersebut dan ini sudah difilter. Nah, ini di sebelah kanannya ini ya, itu ada tuh ya, cow colostrum and chicken egg yolk extract ya, sama cow colostrum extract itu difilter. Nah, filter-filter inilah yang bisa mengambil transfer faktornya aja dari sumber besarnya ya. Filter inilah yang dipatenkan oleh For Life Research ya. Bahkan hingga saat ini inilah satu-satu di dunia produk atau perusahaan yang bisa menghasilkan atau mengkapsulkan transfer faktor ini ya. Bahkan sudah pakai teknologi nanofaktor ya. Jadi makanya jauh lebih cepat dikonsumsi, lebih cepat dua jam juga langsung aktif di tubuh kita ya. Dan transfer faktor aman untuk bayi baru lahir, baik yang lahirnya normal ataupun yang lahirnya prematur sekalian ya, dengan segala kondisi ya. Kemudian untuk usia lanjut usia juga, ibu hamil, ibu menyusui, ini sangat bagus sekali ya. Bagus sekali ibu hamil untuk konsumsi transfer faktor. Jadi untuk ibu hamil nanti perkembangan janinnya akan lebih bagus, ya, jauh lebih sehat.
tidak gampang sakit ya. Kemudian untuk yang menyusui juga transfer faktor ini bisa bikin bayinya nanti jauh lebih pintar, jauh lebih gak gampang sakit seperti itu ya, dan tidak ada efek sampingnya. Transfer faktor diakui dunia medis internasional ya, di Amerika tersendiri ya transfer faktor terdaftar di buku rujukan dokter atau PDR, Physician Desk Reference ini ya, yang bukunya merah besar itu ya. Jadi PDR ini adalah apa namanya, buku rujukan ya, dokter-dokter di Amerika khususnya untuk meresepkan obat atau meresepkan suplemen kesehatan ya. Ini untuk masuk ke PDR ini sangat-sangat susah ya, banyak spesifikasinya, tapi For Life itu masuk dari tahun 2000, 2000 berapa ya? Saya agak lupa. 2004 kalau nggak salah, sampai detik ini udah 20 tahun berarti ya, masuk terus ke PDR yang Vision Desk Reference ya. Dan di Rusia disahkan oleh Departemen Kesehatan Rusia untuk digunakan di seluruh rumah sakit dan klinik di Rusia. Ini adalah piagam pengesahannya ya, disahkan oleh Kementerian Kesehatan Rusia ya. Sudah resmi dipakai dari tahun 2004 ya di Moskow ya. Ini piagam pengesahannya untuk orang yang HIV, orang yang autoimun kalau nggak salah. Dan transfer faktor ini yang banyak itu adalah riset dan uji klinisnya. Yang transfer faktor sudah terbukti efektif ya. Berdasarkan riset lebih dari ribuan, bahkan 3.500 lebih uji klinis yang dilakukan ilmuwan lebih dari 60 negara. Ini kalau misalnya ada buku clinical abstraknya. Ini dilakukan, ada yang di Jepang, ada yang di Jerman, ada yang di pokoknya macam-macam ya. Di seluruh 60 negara lebih ya, ilmuwan yang sudah meneliti tentang transfer faktor. Bahkan transfer faktor sudah lolos sertifikasi anti doping Olimpiade, dan alhamdulillah untuk bagi kita yang muslim ya, ini juga yang jadi concern awal awal saya ya untuk konsumsi selama ini. Transfer faktor ada sertifikasi halal dari Ivanka. Ivanka itu Islamic Food and Nutrition Council of America ya. Karena transfer faktor ini produksinya hanya ada satu, yaitu di pabriknya di Sandy, Utah, Amerika Serikat. Jadi yang mengeluarkan sertifikasi halal ya tentu sertifikasi halal Ivanka. Bedanya Ivanka dengan MUI, Ivanka ini sertifikasi halal yang diakui di seluruh dunia. Jadi bedanya dengan MUI hanya diakui di Indonesia saja ya. Bedanya seperti itu. Nah ini ya, jadi bukti transfer faktor itu bagus itu semua orang sudah mengakui. Bahkan sekarang di sini ya, bukti ilmiah menyusui merupakan pendidikan sistem imun awal ya. Jadi eh anak yang baru lahir yang mendapatkan kolostrum ASI itu sistem imunnya jauh-jauh lebih bagus. Kenapa? Karena ada perpindahan transfer faktor dari ibunya ke bayi yang baru lahir melalui apa? Melalui susu kolostrum ASI-nya ya. Makanya beda tuh anak yang dapat kolostrum ASI atau yang tidak ASI sama sekali. Itu beda jauh dengan yang dapat ASI, bahkan ASI yang eksklusif ya. Itu jauh, yang dapat kolostrum dan dapat ASI eksklusif itu jauh lebih kuat atau jauh lebih sehat daripada yang tidak mendapatkan ASI ya. Kemudian ini ya, jurnal jurnal transfer faktor ya, antigen spesifik immunomodulatory effects of transfer factor. Jadi banyak sekali ya jurnal-jurnal yang berkaitan dengan transfer faktor ya. Nah, gimana saya ketika setelah konsumsi transfer faktor ya, jadi saya konsumsi transfer faktor dari 2014 September ya, bahkan sekarang 2024 udah persis 10 tahun yang lalu ya, hari ini khususnya tanggal 18 September, kondisi kesehatan saya tadinya asma ya, asmanya nggak kambuh lagi ya, asma nggak kambuh lagi, sinusitis yang tadinya setiap subuh itu selalu mengeluarkan cairan gitu ya, selalu bersin-bersin setiap subuh, sekarang nggak pernah kambuh lagi. Kemudian mah saya telat makan sedikit, biasanya dulu suka sakit ya mah ya,
itu nggak pernah kambuh lagi. Kemudian migrain saya sebelah kanan nih. Yang sering kambuh dulu tuh sebelah kanan. Nah ini saya dulu migrain itu seminggu bisa 3 kali sampai 5 kali lah. Malam-malam tuh kalau mau tidur suka sakit migrain gitu sebelah doang sini. Dan saya biasanya minum Panadol merah bahkan sampai 2 kaplet biar bisa tidur doang ya, tapi besoknya kambuh lagi segala macamnya. Ini migrainnya nggak pernah kambuh lagi, saya nggak pernah beli Panadol merah lagi ya. Dulu belinya berbox ya, satu box gitu beli untuk mungkin sebulan gitu ya. Dan otot lutut sebelah kanan saya yang harusnya dioperasi itu nggak jadi dioperasi, bahkan saya ketika konsumsi transfaktor itu 2 bulan awal itu saya bisa pakai jogging ya. Yang tadinya dokter saya kembali ke dokter saya yang 2008. Jadi 2008 saya auto operasi, 2014 saya balik ke dokter itu, dokternya kaget. Kenapa lagi, Res? Putus ya gitu. Putus lagi ya yang saya operasi. Enggak, Dok, yang dioperasi aman. Ini yang kanan saya bilang. Terus kemudian saya di MRI dilihat, oh ini persis sama seperti yang kiri, sudah putus total ya. Dan dia cuma bilang gini, kamu masih mau main bola lagi nggak gitu kata dia. Masih lah dok gitu kan. Kalau masih wajib operasi ya, wajib operasi. Kalau nggak masalah kata dia. Kalau nggak operasi nggak masalah, tapi nggak bisa main bola lagi. Pindah cabur katanya dia, pindah pingpong katanya dia. Saya mau nggak mau ya. Saya pengen main bola ya. Terus saya bilang, saya waktu itu saya udah konsumsi transfer faktor. Kemudian saya merasakan perubahan, saya kempes gitu ya. Kemudian saya bisa jalan sendiri tanpa tongkat gitu ya. Terus saya bilang sama dokternya, dok, saya lagi konsumsi ada suplemen. Saya bilang, saya ada konsumsi suplemen. Boleh nggak ditunda dulu operasinya? Saya pengen tahu sejauh mana kaki saya bisa baik gitu ya. Ya udah, oke gitu. Pokoknya dia cuma bilang, pokoknya kalau masih main bola lagi, saya tunggu di meja operasi kata dia gitu. Oke. Dari saya ketemu dia terakhir itu, dia bilang kayak gitu, sampai sekarang udah 10 tahun berarti ya, nggak pernah ketemu lagi. Jadi saya 2 bulan saya pakai jogging, ini foto yang di atas. Kemudian saya sampai detik ini saya masih main bola setiap minggu ya. Jadi kemarin saya hari Senin kemarin main bola ya. Kalau mau lihat saya main bolanya seperti apa, boleh lihat di Instagram saya lah ya. Masih, alhamdulillah tidak jadi dioperasi, tapi alhamdulillah ini saya rasakan lebih kuat dari yang saya operasi 2008. Jadi nggak dioperasi, saya nggak tahu ini nyambung lagi atau enggak. Saya pengen banget MRI kalau ada yang sponsorin ya. Kalau ada yang mau bayarin saya MRI, boleh ya. MRI sekarang tuh 5 juta ya. Tapi saya sayang banget ngapain sih MRI yang penting saya bisa merasakan bisa berfungsi normal ya. Bisa saya pakai sepedahan 400 kilo keliling Bali. Saya pakai lari jarak jauh ya. Kemudian main bola setiap minggu, gym mendorong 300 kilo, 400 kilo kuat gitu ya. Jadi sudah normal lah saya merasakannya. Bahkan sudah 10 tahun ya kaki kanan saya tidak pernah kambuh lagi ya. Alhamdulillah. Dan kemudian yang banyak makan ya, saya terbantu juga dengan ada produk dari For Life Research ya. Dia bisa bikin tubuh saya jauh lebih beda sekarang ya. Jauh lebih bagus lah, jauh lebih enak dipandang lah sekarang ya. Sekarang saya hobinya gym ya, hampir setiap hari saya gym. Saya nggak setiap hari sih, Senin Rabu Jumat lah ya. Saya nge-gym alhamdulillah punya badan yang jauh lebih sehat saya merasakannya ya. Nah, setelah saya merasakan ya, jadi setelah saya merasakan transfer faktor, eh, saya bilang papa. Jadi papa saya sekali lagi mungkin yang baru hadir, papa saya adalah seorang profesor dokter spesialis paru-paru ya. Papa saya pernah bilang sama saya, Reza, asma itu bakalan seumur hidup pakai obat-obatan, kata papa ya. Nggak bakal bisa sembuh ya. eh Ya udah, waktu dia pernah ngomong seperti itu sama saya dulu down ya. Oh, ya udah mau gimana lagi gitu kan, ya udah gitu lah. Nah tapi begitu papa saya eh,
ngelihat kali ya. Jadi saya tuh dari dulu sampai 2014 September ya. Dulu tuh saya selalu komunikasi sama papa saya tuh cuman pah abis gitu. Pah abis gitu. WhatsApp gitu ya. WhatsApp sama dulu apa BlackBerry gitu ya. Pah abis gitu. Papa saya tuh tahu apa yang habis, yaitu obat semprot saya habis ya. Tapi waktu setelah saya ketemu transfer faktor, saya terapi sistem imun saya tuh pernah bilang sama papa saya waktu bulan Oktober awal gitu ya, 2 minggu kemudian lah, "Wah, kok asma aku nggak kambuh lagi ya?" Saya cuma ngomong kayak gitu. Ya, papa saya memang orangnya sangat pendiam sekali, nggak reaktif gitu ya. Ya, papa saya cuma diem-diem aja tuh. Terus 2 minggu kemudian saya bilang lagi, "Pah, kok nggak kambuh lagi ya gitu asmanya gitu ya." Udah dia diem aja tuh, dia diem aja. Pokoknya setiap minggu saya ketemu dia, kita makan bareng, saya cuma bilang, "Pah, nggak kambuh lagi, pah, nggak kambuh lagi, kok nggak kambuh lagi." Dan saya nggak nitip lagi, saya nggak minta beliin obat semprot lagi kan. Jadi mungkin papa saya agak aneh tuh. Nah, kemudian ternyata ternyata beliau mungkin mau lihat saya sejauh mana saya nggak kambuh kali asmanya ya. Kemudian tahun 2014 saya Desember, ya itu kan September tadi, September berarti 3 bulan kemudian, bulan Desember, tiba-tiba papa saya hubungin saya gitu ya. Beliau cuma bilang, "Res, papa ada pasien HIV ya di rumah sakit di Carolus, di tempat beliau praktek sampai sekarang ya, di Carolus ya. Jadi ada pasien papa HIV. Dulu nggak dikasih tahu CD4 itu apa. Jadi CD4 itu tingkat sel darah putihnya itu udah tinggal dua. Waktu itu bilangnya tinggal 7 ya. Kemudian ternyata pas saya ketemu itu tinggal 4, kemudian turun lagi sampai 2 ya. Normalnya itu ratusan ribu untuk orang yang normal ya, untuk orang yang sehat ya. Itu ini tinggal 2 gitu ya. Kemudian ya saya bilang, "Coba kamu kasih transfer faktor deh ke pasien papa," gitu ya. Kemudian, wah saya kan waktu itu saya pertama kali dibilang kayak gitu, saya deg-degan tuh. Ini papa kok tega banget gitu ya? Apa kok pasien HIV gitu. Jadi HIV itu kan kalau saya dulu mikirnya ya, wah udah mau meninggal nih gitu. Wah udah parah nih. Kok malah disaranin minum transfer faktor sih gitu. Saya dulu mikirnya seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa, Bismillah, oke. Saya ketemu sama istrinya, saya jelaskan terapi imun lah, untuk minum 3 kali sehari, dosisnya sekian gitu ya. Mudah-mudahan nanti sistem imunnya bisa diperbaiki sehingga nanti HIV-nya bisa membaik. Saya bilang seperti itu. Dan alhamdulillah qadarullah, istrinya setuju, keluarganya setuju untuk memberikan transfer faktor ke pasien HIV tersebut ya. Beliau beli paket, kemudian saya berikan dosisnya sekian. Ya udah, terus habis itu saya pulang ya. Kemudian saya nggak ada komunikasi lagi dengan istrinya. Kemudian saya tungguin tuh tiap hari tuh, kok nggak ada update lagi, kok nggak ada nanya-nanya apa gitu ya. Saya tungguin. Ternyata 2 minggu kemudian istrinya chat saya lagi ya. Istrinya chat saya lagi bilang, "Mas Reza," gitu kan. Oh, saya waktu itu saya bacanya tuh kayak, wah, berita duka lagi gitu kan. Takutnya seperti itu kan. Karena saya waktu itu was-was banget gitu ya. Kemudian istrinya bilang, "Mas Reza mau pesen paketnya lagi gitu, udah mau habis gitu ya." Wah, saya lega tuh. Waduh, berarti masih hidup nih gitu kan. Oke, saya nggak nanya-nanya, saya nggak apa gitu ya. Pokoknya saya bilang, "Oke, nanti saya antarin lagi ke rumah sakit," gitu ya. Waktu itu saya anterin ke ruang rawat jalan, rawat rawat inapnya gitu ya. Saya ketemu, udah, makasih ya, udah. Habis itu saya pulang lagi. 2 minggu lagi nggak ada kabar lagi. Minggu keempat sama, "Mas Reza habis, bisa minta tolong kirimin lagi." Oke, saya anterin lagi. Sama tuh, saya nggak berani nanya kabarnya gimana segala macam, saya takut ya. Saya antarkan, terus saya pulang. Nah, kemudian 2 minggu kemudian, yaitu 1,5 bulan kemudian kan, 1,5 bulan kemudian, istrinya chat saya lagi, "Mas Reza, bisa anterin lagi nggak satu paket?" gitu ya. "Bisa,
ruangan yang kemarin ya Mbak, gitu, saya bilang seperti itu. Tapi istrinya bilang, enggak Mas Riza, sekarang apa anterinnya ke ruang rawat jalan aja gitu, di depan spesialis penyakit dalam gitu. Saya bingung kan, wah berarti kalau rawat jalan berarti kan udah nggak dirawat lagi dong seperti itu ya. Terus tapi saya mikirnya dulu kan bisa aja kan rawat jalan tapi masih di apa namanya masih di tempat tidur seperti itulah. Nah kemudian oke saya nggak ke ruang inapnya, kemudian saya ke rawat jalan. Saya tahu tuh oh ruang rawat jalan tuh di deket ruangan papa, di deket ruangan dokter paru gitu ya. Nah, itu saya ke sana, kemudian saya lihat tuh dari jauh istrinya ya lagi duduk gitu. Oh, oh itu gitu ya. Waktu saya lagi di jalan, kemudian setelah saya mendekat itu eh, sosok laki-laki di sebelahnya ya, itu malah berdiri ya. Jadi saya kan kenalnya kan selama ini komunikasi dengan istrinya. Saya komunikasi dengan istrinya, kemudian ini ada sosok laki-laki pakai masker ya, pakai masker. Dulu dulu tahun 2014 nggak nggak umum lah orang pakai masker gitu ya. Nggak kayak sekarang lah gitu. Nah ini ada orang pakai masker ya, kemudian dia buka, dia menjulurkan tangan sama saya gitu kan. Mas Reza ya gitu ya. Saya kaget kan, oh iya, eh, dia cuma bilang seperti ini teman-teman ya. Mas Reza ya, iya. Dia cuma bilang makasih ya udah dikenalin sama transfer faktor gitu. Jadi beliau cuma bilang makasih udah dikenalin dengan transfer faktor gitu ya. Eh, saya nggak tahu, saya nggak nangkep maksudnya apa gitu ya. Tapi yang saya tangkap ya dia bisa di situ hari itu ya, dia bisa jalan lagi, dia bisa katanya bisa makan lagi, dia bisa keluar dari ruang rawat inap yang selama ini pakai kabel-kabel di tubuhnya gitu ya. Tapi beliau waktu itu cuma bilang makasih ya Mas Reza udah dikenalin sama transfer faktor gitu ya. Dari situ saya nggak banyak ngomong tuh, saya bener-bener kayak saya kaget banget bisa ketemu beliau di situ ya. Kemudian oke, saya pulang dulu ya, saya bilang, saya pulang dulu ya. Nah, di mobil tuh saya mikir tuh, jadi benar-benar kok bisa ya saya bermanfaat buat orang lain gitu. Kok bisa saya ini bukan dokter gitu. Yang dokter mama papa gitu ya. Tapi saya nggak ada pendidikan kedokteran gitu ya. Saya nggak diajarin apa-apa sama papa saya. Tapi saya punya informasi bagaimana bisa terapi imun lah gitu ya. Bagaimana bisa bikin sistem imun kita untuk optimal kembali gitu ya. Kemudian saya pulang bilang sama istri saya, kayak tutup toko aja deh gitu. Tutup toko yang ada di ITC Kuningan. Tutup toko aja deh. Pengen berbagi aja gitu. Pengen pengen berbagi transfer faktor ke banyak orang. Saya bilang seperti itu. Ya akhirnya Bismillah tutup toko ya. Kemudian ya luar biasa ya. Sampai sekarang udah 10 tahun ya. Alhamdulillah saya eh, luar biasa berarti ada 3.650 hari ya. Eh, Ya itu tadi kondisi, kondisi pasiennya tadi, tim dokternya udah angkat tangan. Jadi termasuk papa saya itu eh, selama ini ya, bilang sama saya, Res, ada pasien papa, tolong kasih transfer faktor gitu ya. Itu biasanya udah parah banget, jadi udah bener-bener parah, parah total. Beliau udah nggak tahu cara menanganinya, ya. Itu baru ternyata baru disarankan untuk dikasih transfer faktor gitu ya. Keluarganya udah pasrah, pokoknya udah parah lah dulu tinggal tulang katanya benar-benar tinggal tulang ya. Disarankan minum transfer faktor 1,5 bulan ketemu di rawat jalan dan bahkan alhamdulillah ya pasien ini sampai detik ini ya saya masih chatting-chattingan di Instagram. Jadi beliau sekarang sehat banget ya, nggak kelihatan kayak orang pernah sakit HIV ya, jadi badannya keker ya, rajin olahraga juga ya, bener-bener sehat banget sekarang kerjanya di luar negeri ya. Luar biasa lah ya. Bahkan ya, tadi saya bilang sering chatting-chattingan sama beliau, sering komen-komen di Instagram sampai detik ini ya. Ini waktu 2014 saya ketemu beliau. Beliau waktu itu habis rutin cek darah rutin ya, kan tiap 6 bulan orang HIV harus cek darah rutin lah ya.
Dan itu setelah setiap 6 bulan itu hasilnya seperti ini. Jadi waktu itu beliau menawarkan ke saya, Res, Za mau lihat nggak hasil lab gitu. Boleh Mas gitu. Terus ya udah dikirimin ini sama dia. Nih rumah sakit Saint Carolus gitu ya. Jadi eh, PDRL-nya itu non reaktif dan HIV-nya tidak terdeteksi. Jadi benar-benar apa ya? Dan beliau tidak minum obat obat HIV lagi tuh apa namanya ya, obat HIV itu ya, saya lupa lagi namanya. Pokoknya nggak minum obat HIV lagi. Tapi ya seperti ini, non reaktif, tidak terdeteksi gitu ya. Jadi benar-benar bukan virusnya bukan tidur, bukan tidak aktif, tapi ya tidak tidak terdeteksi lagi ya. Jadi sistem imunnya benar-benar sudah mengalahkan HIV-nya. Bahkan sampai sekarang alhamdulillah, alhamdulillah banget masih sehat. Dan kemudian ada lagi eh kasus yang berat lah ya, yang kasus yang berat. Ini yang sebelah kiri ya, ada postingan pasien tersebut ya, itu yang tengah-tengah yang pakai kerudung biru, baju putih. Eh, Beliau ini pasiennya papa juga, jadi beliau ini mengidap penyakit autoimun satu-satunya di Indonesia. Jadi autoimun yang sangat langka di Indonesia ya. Waktu itu beliau mengidap yang pertama kali mengidap di Indonesia namanya eh Birdhoff-Duff syndrome namanya. Jadi sistem imunnya menyerang ke paru-parunya. Paru-parunya itu dibikin rusak, dibikin apa ya kata mama ya? Benjolan-benjolan gitulah ya. Jadi paru-parunya dibikin rusak lah. Pokoknya intinya imunnya bikin paru-parunya makin buruk tiap bulan, tiap setiap harinya. Ya, beliau ketemu papa, ya kan papa juga sama. Res coba kasih transfer faktor gitu. Ini udah parah banget. Berarti papa udah angkat tangan. Ya, saya ketemu dengan keluarganya, ketemu beliau di rumahnya di Tebet, itu di rumahnya itu di kamarnya saya lihat ada tabung oksigen yang paling besar ya, itu ada 3 gitu ya, dan beliau nggak bisa lepas dari oksigen ya. Jadi benar-benar ngobrol seperti itu. Saya bilang coba aja terapi imun, nanti imunnya biar bisa aktif lagi ya, minimal nanti imunnya nggak merusak paru-parunya lagi ya. Habis itu mudah-mudahan bisa regenerasi paru-parunya yang rusak tadi gitu ya. Saya cuma ngomong seperti itu. Nah ini pasien ternyata sama papa karena langka banget. Papa nggak pernah menangani, dokter di Indonesia belum pernah menangani, dikirimlah papa sama papa ke Jepang. Karena kata papa di Jepang udah pernah menangani kasus penyakit ini. Udah ada 2 kasus kalau nggak salah. Setelah jauh-jauh ke Jepang, ternyata di Jepang dokternya udah nolak. Ternyata sudah parah, sudah tidak bisa ditangani lagi kecuali harus ditransplantasi. Ya, jadi harus diganti paru-parunya, ya. Jadi benar-benar udah satu-satunya jalan adalah transplant organ paru-parunya, ya pakai punya orang lain gitu ya. Seperti itu. Jadi balik ke sini baru ketemu saya, baru dikasih transfer faktor ya. Dan alhamdulillah ya ini beberapa saat yang lalu beliau posting ya, nikmat Allah mana lagi yang kau dustakan ya. Allah memberiku kesempatan lagi untuk bisa bernapas dengan gratis sampai saat ini. 8 tahun yang lalu berbulan-bulan bernafas dengan selang oksigen dan hanya bisa duduk di kursi roda. Dan sekarang bisa bernafas dengan bebas. Jadi alhamdulillah banget eh, ibu ini ya. Saya punya dosa sebenarnya ya, karena memutuskan tali silaturahmi ibu ini dengan dokternya. Jadi jadi tante ini ternyata udah nggak pernah kok apa namanya, nggak pernah berobat lagi, nggak pernah ketemu dokter dokter spesialis paru-parunya lagi. Ada namanya dokter Sita di Siloam ya. Itu muridnya papa, salah satu muridnya papa yang dititipkan papa lah. Ya, nggak pernah ketemu lagi. Tapi alhamdulillah nggak pernah ketemunya bukan karena tutup usia, tapi karena udah sehat, nggak perlu lagi minum obat-obatan, nggak perlu lagi pakai oksigen, sudah bisa keluar negeri, keluar kota, ya. Sekarang bahkan punya cucu yang sehat-sehat juga, alhamdulillah ya.
Dan banyak sebenarnya yang bisa saya sharing, cuman mungkin waktunya tidak cukup malam hari ini ya. Dan banyak yang komen juga di TikTok ya. Saya sudah menjalani terapi imun, kebetulan kena tumor ganas, tapi dengan terapi imun, alhamdulillah sehat kembali ya. Dan banyak ya. Saya sharing tadinya sebelum ada TikTok lah ya. Saya ya ini ya keluar kota gitu ya, ke seminar nasional kesehatan. eh, apa namanya, manasik umroh, manasik haji gitu ya. Berbagi aja ke kementerian segala macam, minta izin mau mau sharing gitu. Sampai bahkan ke eh, ruang dosen FKUI. Ini sampai di situ saya untuk menyebarkan ya manfaat terapi imun ya. Dan kenapa saya bisa diterima karena ya kita pakai banyak uji klinis ya. Jadi kita nggak ngomongin testimoni duluan ya, tapi kita banyak uji klinisnya ya. Dan banyak alhamdulillah dari teman-teman dari TikTok juga mungkin hadir di malam hari ini juga ada banyak yang sudah merasakan jauh lebih sehat gitu ya. Kemudian kemarin ada yang lapor ke saya, dia itu ibu ini dari Lampung ya. Ada nggak ya ibunya di sini ya? Waktu itu saya suruh sharing, beliaunya masih keberatan sih. Pokoknya pokoknya intinya ibu ini dulu ada benjolan di payudaranya ya, ada benjolan di payudara. Belum tahu tuh apa namanya, tumor atau kanker ganas gitulah ya. Belum tahu, tapi beliau mau coba terapi imun. Saya sarankan terapi imun. eh, Kemudian katanya setelah terapi imun itu mulai tidak keras lagi ya, tidak keras lagi, terus mulai mengecil ya. Kemudian kemarin berapa bulan ya, 2 bulan apa 3 bulan gitu ya, beliau ketakutan, katanya dokternya suruh biopsi ya. Biopsi itu diambil jaringan di benjolannya tersebut, kemudian dites ganas atau enggak gitu ya. Alhamdulillah ukurannya sudah mengecil, kemudian hasil biopsinya benar-benar apa, jaringannya tidak ganas lah gitu. Jadi apa namanya ya, tidak, bukan kanker gitu. Alhamdulillah yang di sekarang jauh lebih sehat. Eh, Mudah-mudahan sehat terus ya. Mudah-mudahan bisa membaik terus kondisinya. Semoga bisa jadi apa namanya ya, bisa jadi contoh lah untuk teman-teman di sekitarnya kalau misalnya ada masalah yang serupa. Mungkin di teman-teman di malam hari ini pengen coba terapi imun, silahkan. Mau mau penyakitnya apapun gitu ya, insya Allah ya. Ya saya udah pernah lihat dari yang ringan ya, flu ringan, sampai yang tadi saya ceritakan udah paling parah lah ya. Yang paling susah lah tadi yang saya ceritakan itu, tapi banyak yang kanker, yang autoimun, yang apa namanya, macam-macam lah sakit apapun, insya Allah kalau misalnya kita balikin lagi fungsi sistem imun sebagaimana ciptaan Allah gitu ya, insya Allah bisa sembuh sendiri gitu ya. Bagaimana kalau mau mulai? Jadi kalau mau mulai sebenarnya gampang banget. Jadi teman-teman cuman butuh beli paket terapi imun ya. Paketnya ada banyak ya. Syaratnya cuma foto KTP-nya, sama yang paling butuh sekarang tuh foto KTP, alamat email, sama alamat rumah. Alamat rumah nanti tinggal dikirim by WA aja. Kemudian sama nomor telepon ya. Itu aja dari tiga bisa beli paket dan jadi member. Jadi member itu sangat 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 banyak manfaatnya ya. Kalau mau beli satuan juga nggak masalah, tapi kalau misalnya mau jadi member itu jauh lebih hemat, jauh lebih menguntungkan. Karena apa? Karena kalau misalnya kita jadi member, setiap kita beli paket itu nanti akan dapat poin, dan poinnya itu bisa ditukarkan nanti sama produk. Tinggal nambah biaya redeem sekitar 65 ribuan, tapi nanti dapat produk ratusan ribu gitu ya. eh Paketnya, nah ini paket, kalau teman-teman mau eh paket terbaik untuk terapi imun yang paling hemat, ini saya bukan gimana ya saya bilangnya, ini memang paling lumayan dari segi harganya.
tapi percaya sama saya, ini adalah paket paling hemat yang bisa teman-teman dapatkan. Bahkan bulan September ini kalau misalnya teman-teman beli paket Fast Start satu ini ya untuk join membernya, itu bisa dapat tambahan satu botol TF 3 Factor Formula ya. Jadi dapat lagi tambahan satu botol TF yang murni, yang botol biru muda ya. Jauh-jauh lebih hemat dan ini bisa dapat poin ekstra 55 poin ya. Jadi benar-benar nanti tabungan poinnya itu bisa kita tukarkan di kemudian hari ya, dengan produk tinggal nambah 65.000 ya. Kalau misalnya dananya terbatas, ada lagi paket namanya Imun Pack ya. Imun Pack satu itu yang 5 TF murni, TF 3 Factor Formula itu hanya 3 juta rupiah. Ini dari udah korting dari 3,990. Yang 4 TF Plus itu juga dari 4.400.000, jadi tinggal 3.330.000. Yang ini ada juga yang kombinasi ya, 2 TF3, 2 TF Plus dari 3,7 jadi 2,850 ya. Ini ada paket yang lainnya, ada paket yang untuk diabetes, ada paket untuk jantung gitu ya, untuk awet muda gitu ya. Itu banyak sekali dan nanti bisa dikonsultasikan ke orang yang mengundang teman-teman ke Zoom meeting hari ini ya. Kemudian alhamdulillah ini eh, kabar baik buat kita semuanya. Nah, ini Rio Vida Juice ya. Ini yang saya pakai juga di awal saya terapi dulu. Inilah yang paling bisa bikin terapi imun jauh lebih cepat hasilnya itu ya, dengan Rio Vida Juice ini. Ya udah ada stoknya lagi ya, kita sempat sold out ya beberapa bulan waktu itu ya Rio Vida. Sama Belvi juga sama, sudah stok lagi dan baru ya back in stock lagi. Renuvo kemarin sempat sold out, untungnya nggak lama-lama, cuma sebulanan. Alhamdulillah, saya kira bakalan lama. Nah, ini produk eh kecintaan saya sekarang, Renuvo ya. Jadi Renuvo ini isinya ada transfer faktornya, tapi ini karena aktivitas saya agak lumayan berat ya, kayak saya olahraga berat setiap hari ya, inilah yang bisa bikin recovery lebih cepat. Jadi benar-benar eh, yang tadinya kalau olahraga itu ya capek, butuh istirahat 2 hari gitu ya. Tapi dengan Renuvo besoknya bisa ready lagi gitu ya. Jadi bener-bener Renuvo ini luar biasa nih. Nah, alhamdulillah sudah bisa didapatkan di website dan di kantor ya. Dan ini ada produk-produk lainnya ya dari For Life Research. Nanti bisa ditanyakan ke teman-teman yang mengundang. Eh dan kalau misalnya nanti jadi membernya For Life, jadi membernya For Life, nanti kita bisa dapat cashback atau duit jajan dari For Life kalau kita nanti sampaikan informasi ini ke teman-teman kita. Dengan cara apa? Dengan cara membagikan link Zoom ini aja. Nanti kalau ada teman kita tertarik, nanti hubungin kita ya. Nanti didaftarkan membernya, nanti bisa menghasilkan ya, alhamdulillah saya dapat jajan lumayan lah dari For Life Research ini ya, dari 3,3 jutaan ya naik ya, kemudian belasan juta, kemudian ya puluhan juta gitu ya. Lumayan lah angkanya, lumayan bisa nambah jajan, bisa bayar uang sekolah anak gitu ya, bisa nabung buat beli hobi gitu ya. Lumayan lah, alhamdulillah lumayan. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman juga kalau misalnya jadi member, ngerasain manfaat sehatnya dulu. Nanti ketika kita udah sehat, nanti kita tinggal cerita ke teman-teman yang membutuhkan. Nanti kita bisa dapat uang jajan juga dari For Life. Amin ya. Selain itu ya, yang apa yang saya dapatkan dari For Life, saya udah dapat sehatnya, udah dapat keluarga. Anak saya yang pertama dulu ada apa namanya alergi ya, sekarang alhamdulillah nggak kambuh lagi ya. Kemudian waktu luang yang banyak untuk keluarga saya udah dapatkan di For Life ini. Jadi benar-benar saya karena saya tutup toko, nggak perlu lagi bangun pagi-pagi, nggak perlu lagi pulang malam-malam ya, tapi saya bisa nganter jemput anak setiap hari sekarang. Saya menyaksikan mereka tumbuh. Katanya kan 0 sampai 5 tahun adalah golden age moment ya, yang nggak bisa kita lewatkan sedikit pun. Alhamdulillah saya, dua anak saya bisa saya temenin 5 tahun full, bahkan sampai sekarang ya. Anak saya yang pertama umur 11, yang kedua umur 9 tahun ya, tetap saya bisa antar jemput sekolah setiap hari ya.
Kemudian dari For Life juga banyak hadiah-hadiahnya ya. Saya nggak minta jalan-jalan sama For Life, tapi For Life selalu ngajak saya jalan-jalan ya. Pernah ke Bangkok waktu itu ya, ini 2018 kalau nggak salah ya. Ya. Kemudian ke Korea juga, saya nggak pernah impian ke Korea, saya pengennya ke Jepang. Tapi ke Korea, Mas Reza berangkat, Mas Reza dapat gratis, oke berangkat. Ya, kemudian Mas Reza dapat lagi ke Australia, saya nggak pernah pengen saya ke Australia, cuman kata kata kantor Mas Reza dapat dapat nih apa gratis ke Australia, tinggal berangkat, nggak usah bayar apa-apa, ya udah berangkat ya. Dan nanti kalau misalnya udah jadi member, tolong saya yang pertama jangan jual transfer faktor secara online di Tokopedia, Shopee, Lazada dan lain sebagainya. Tolong jangan. Kenapa? Dan jangan juga beli di Tokopedia, Shopee dan saya jamin 1000% itu palsu. Ya, karena apa? Ngeri banget. Karena sekarang ngeri banget setiap harinya sekarang ke kantor cyber tuh, ya kantor yang di Jakarta, itu ada laporan orang beli palsu, protes gitu ya, karena belinya di Tokopedia, di Shopee, di Lazada. Mereka tergiur harga yang sangat-sangat murah. Ya kenapa bisa murah? Karena ya isinya kan bukan transfer faktor, karena memang palsu isinya ya. Jadi bener-bener awas banget, bahaya banget untuk beli di sana. Dan pastikan kalau pengen pasti banget kita sendirilah yang beli di kantornya For Life atau di websitenya For Life yang resmi ya. Jangan asal masuk link-link di Google juga jangan ya. Percayakan ke orang yang mengundang Bapak Ibu ke Zoom meeting hari ini ya. Ini ada video tentang palsunya ya. Pokoknya banyak palsunya lah. Pokoknya jangan sampai kita beli yang palsu ya. Ya, itu aja dari saya. Mungkin saya akan baca. Oh ini, kalau pengen tahu keseharian ya, eh saya Instagram saya di Reza Fadrizal dan di TikTok di Imuntok. Saya insya Allah akan kembali aktif lagi Oktober insya Allah ya. Karena apa? Kok Mas Reza banyak yang nanya Mas Reza kok di TikTok nggak pernah menongol lagi gitu ya. Kalau boleh jujur, saya pengen istirahat dulu dari balas WhatsApp yang banyak banget. Ya alhamdulillah banyak yang tertolong, banyak alhamdulillah saya seneng. Tapi saya sempat kewalahan ya, sempat makan harus disuapin gitu ya. Tapi insya Allah nanti Oktober saya akan aktif lagi di TikTok ya, insya Allah. Bismillah ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan. Mungkin saya close dulu ininya. Saya close dulu apa namanya? Saya fokus di pertanyaan ya. Saya bacakan pertanyaannya. Sebentar, saya ke atas lagi. Oke, sebentar. Bang Reza nanti minta rekamannya di-share ya. eh Bang Baim tadi apa? Ini direkam kan ya? Direkam Mas Reza. Oh, siap, siap. Nanti saya minta apa namanya link rekaman nanti rekamannya bisa di-sharing ya sama orang yang mengundang. Oke, Ibu Nunung ya aku juga mau Mas Reza. Ya Bismillah semua orang ini transfer faktor buat semua orang. Jadi bukan buat kaum tertentu, bukan buat orang tertentu. Ini untuk semua orang ya. Ceritakan riwayat Mas Reza ketika asma sejak kapan dan sampai sekarang sembuh. Iya itu, saya asma ada 4 tahun. Sempat anfal umur 12 tahun. Kemudian saya kenal transfer faktor ini umur saya 28 tahun. Setiap hari konsumsi semprot Berotek itu hampir setiap hari ya. Saya konsumsi transfer faktor, saya minum transfer faktor trifaktor formula yang murni sama 3 kali 2 kapsul sama Riovida Juice yang tadi botolnya putih itu 3 kali 2 sloki. Hasilnya apa? Saya terakhir kali ngerasain ya. Saya terakhir kali merasakan saya eh, asma yang bunyi itu yang ngik ngik gitu ya. Itu terakhir cuman 8 hari. Ya, jadi saya 8 hari konsumsi. Setelah 8 hari tersebut, hari ke-9 itu saya tungguin. Biasanya waktu saya terapi awal tuh malam kambuhnya. Jadi kambuhnya tuh malam pas mau tidur nyesek gitu. Dan tapi nyeseknya aneh. Jadi nyesek kemudian
saya mau ngambil obat, reda sendiri. Jadi reda sendiri gitu. Oh nggak jadi gitu ya. Jadi napasnya udah enak ya udah tidur lagi. Besoknya gue sama malam-malam. Pokoknya 8 hari itu seperti itu. Hari ke-9 saya udah tungguin tuh. Biasanya jam-jam segini nih kambuh nih. Nah itu nggak kambuh lagi. Sampai sekarang. Udah 10 tahun. Alhamdulillah. Ibu Nur Cahyaningsih. Untuk alergi panduan minum TF-nya berapa kali sehari. Minum TF3 aja. Nah untuk orang yang alergi, untuk orang yang asma, untuk orang yang autoimun ya. Itu eh saya bilangnya gimana ya? Tidak dianjurkan konsumsi herbal jenis apapun, herbal jenis apapun atau madu-madu apa gitu ya, atau rebusan apa. Kalau boleh, ya saran saya kalau boleh ditinggalkan dulu atau tidak diminum dulu ya. Hanya transfer faktor trifaktor formula ini untuk yang alergi, yang asma, yang autoimun mulai dari 3 kali 2 kapsul. 3 kali 2 kapsul aja dirutinin pagi dua, siang dua, malam tidur dua gitu ya. Dua, 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 Ibu Farisa. Kemudian Bu Karlina, Kak, bisakah konsumsi TF dicampur D3 dan K2? Boleh, sangat boleh. Ya, sangat boleh. Mau TF ini juga bisa dibarengin sama obat dokter, obat medis ya. Tapi kalau pengen apa namanya? Pengen nggak was-was gitu ya, boleh dijeda minum TF dulu. Jadi TF ini bagusnya diminum ketika perut kosong. Jadi sebelum makan konsumsi transfaktor dulu, tunggu 5 menit 10 menit lah. Habis itu makan, baru biasanya habis makan baru obat medisnya ya. Biasanya seperti itu. Ya, tapi kalau mau digabung sama D3 K2 itu boleh banget. Saya kalau minum transfer faktor itu nggak satu jenis sekali gitu ya. Jadi saya campur transfer faktor trifaktornya, kemudian ada yang untuk jantung saya, untuk vitamin mineralnya, untuk Renuvo-nya. Saya gabungin ada 12 macam, 12 kapsul atau berapa macam gitu ya, lebih dari itu. Ya udah sekali minum. Jadi dicampur, nggak masalah ya. Aduh, bisakah saya seperti Mas Reza berhasil saat ini penyakit ini semakin banyak muncul seperti tidak sanggup? Bisa. Jadi sekali lagi saya bilang apa namanya? Saya tidak lebih spesial dari teman-teman semuanya. Saya sama manusia. Saya sama lah kita semuanya ya. Kita semuanya punya sistem imun ya. Jadi sistem imun kita percaya lah pokoknya sistem imun kita kalau dia diperbaiki, kalau dia udah bekerja kembali optimal lagi, insya Allah semua masalah penyakit nanti pelan-pelan ya, baik yang dirasakan banget atau nggak dirasakan nanti akan apa namanya ya, akan terasa sembuh lah gitu ya. Dan saya gini, saya tadi bilang ya, Papa pernah bilang asma nggak bisa sembuh. Saya sampai sekarang tetap hormatin kata-kata Papa saya ya, bahwa mungkin asma saya nggak sembuh ya, tapi mungkin belum kambuh aja lagi gitu ya. Tapi udah 10 tahun ya. Mudah-mudahan nggak kambuh lagi ya, amin. Sekali-kali boleh Mas Reza, teman Mas Reza yang HIV untuk testimoni. Sejujurnya dulu pernah sharing, orangnya pernah datang ke kantor di Cyber 2 Tower ya. Mungkin tahun-tahun 2016 atau 2018 gitu ya. Pernah ya, tapi sekarang di luar negeri ya. Dan apa namanya ya, terlalu berat ya kalau misalnya orang yang punya riwayat penyakit tersebut untuk testimoni biasanya minta namanya di blur, minta untuk dirahasiakan gitu ya. Mungkin karena mungkin sosial sosial sekarang kan beda ya. Mungkin nanti bisa tersebar di internet, nanti dia akan mungkin ada malunya, mungkin seperti itu ya. Tapi kalau dulu pernah sharing di kantor, mungkin teman-teman di sini ada yang ingat ya, pernah sharing. Nah, oh ini dokter Rita. Wah, ada dokter Rita. Sel paru-parunya berubah jadi kista. Nah, tadi ini yang kasus autoimun yang tadi ibu yang tadi pakai oksigen itu ya. Luar biasa Mas Reza sharingnya. Biasa aja Pak Prio ya. Jadi saya cuma sharing apa yang saya alamin aja. Masya Allah keren banget. Alhamdulillah ya. Terima kasih Mas Reza ilmunya, testimoninya barusan saudara yang anaknya asma sedang kambuh.
dan lagi cari oksigen. Ya, dicoba aja minimal pakai yang transfaktor trifaktor formula. Ya, terima kasih Mas Riza, sama-sama. Terima kasih Mas Riza. Apa nih? Berapa lama jarak diminum? Oh, tadi udah ya. Jarak minum obat dokter dengan TF. Jadi minum TF dulu sebelum makan, sebelum makan minum, kemudian makan, kemudian setelah itu baru konsumsi obat dokter. Biasanya seperti itu. Mas Riza, saya kena kanker payudara ya, PD ya. Sudah luka parah. Mau coba minum suplemen ini sebagai amin. Mudah-mudahan. Pokoknya nggak usah khawatir. Yang penting pertama yakin dulu ya. Jangan pokoknya kalau misalnya orang yang kena CA, jangan putus asa ya. Bener-bener jangan putus asa. Kalau misalnya dokter bilang, wah ini udah parah nih, jangan mau dengerin ya. Tubuh kita terlalu kuat, terlalu hebat ya untuk mengalahkan kanker kita. Ya, tinggal gimana caranya kita mau balikin lagi fungsi sistem imun kita yang udah nggak kerja tadi ya, biar dia kerja lagi untuk masalah kankernya ya. Mudah-mudahan umuman bisa jadi ikhtiar ya, bisa jadi ikhtiarnya juga untuk bisa jauh lebih sehat dari kondisi sekarang ya, amin. Kemudian maksudnya kalau jadi member terus kalau belanja lagi adakah pengurangan harga? Ada ya. Nanti Pak Basman kayaknya udah agak lama ya, pokoknya kalau yang udah member dan sudah lebih dari 3 bulan kalau nggak salah ya, itu nanti ada tambahan instan diskon lagi ya. Tapi untuk member baru harus 3 bulan pertama atau empat bulan pertama nanti otomatis akan ada tambahan diskon ya, seperti itu. Mas Reza, konsumsi TF berapa lama dinyatakan sehat total? Untuk apa nih? Untuk yang mana? Yang tadi saya udah cerita yang asma saya terakhir ngerasain kambuh itu 8 hari atau 10 hari lah kita bilangnya. 10 hari nggak kambuh lagi, migrain nggak pernah kambuh lagi. Eh saya nggak tahu ya semuanya ini sembuh atau nggak, cuman nggak kambuh lagi lah. Mah juga nggak kambuh lagi. Kemudian sinusitis nggak kambuh lagi. Yang bisa dicek sebenarnya kaki. Kaki saya nggak tahu ini nyambung atau enggak, cuman bisa saya pakai normal kembali olahraga berat sekalipun. Eh, Alhamdulillah tidak kambuhan ya. Cuman sekarang saya kalau mau nanya, saya terapi cuman 2 bulan kalau nggak salah. Saya coba sorry 3 bulan. Saya cuman konsumsi dosis transfer 3 kali sehari itu cuman 3 bulan kalau nggak salah ya. Cuma 3 bulan. Sama kalau misalnya saya lagi sakit, misalnya tiba-tiba demam gitu, berapa tahun yang lalu ya sempat demam lagi gitu ya. Itu 3 kali minum sehari. Tapi biasanya kalau udah sehat ya udah sekali, cuman sehari sekali. Sekarang cuma sehari sekali minum, ya sehari sekali minum. Itu pun kalau nggak lupa. Tapi masih rutin, masih rutin. Eh, apa nih, Mas Reza, bisakah untuk mengobati HPV? HPV apa ya? HPV apa ya? Human apa virus tuh ya? Papilloma virus ya? Kalau nggak salah banyak deh kayak gitu ya. Pokoknya eh kayaknya pokoknya gini, penyakit apapun itu bermulanya pasti imunnya bermasalah. Nah, imunnya aja nanti perbaiki supaya nanti imunnya nanti perbaikin apapun nama penyakitnya, mau HPV kayak mau apa ya. Untuk asam urat dan psoriasis autoimun yang diminum TF dulu atau TF plus atau di mix. Hanya TF yang murni, dan kalau mau bagus tambahkan Riovida Jus. Jangan TF plus ya Ibu Dian Kurniata ya. Saya sudah beli TF plus dan Riovida, apa harus diminum dulu? Oh, kalau beli yang paket eh fast start ya, TF plusnya nanti ditahan aja dulu. Di TF plus tuh gini, kalau di rumah saya tuh TF plus tuh seperti P3K. Jadi kalau misalnya demam baru konsumsi TF plus ya. Jadi TF plus tuh kalau untuk yang apalagi untuk yang asam urat, psoriasis, autoimun gitu ya, itu tidak dianjurkan untuk dikonsumsi harian. Tidak butuh gitu ya. Lebih ke tidak butuh. Sebenarnya tidak apa-apa, cuman tidak butuh ya. Seperti itu ya. Karena sempat Kak bengkak kaki. Iya itu pokoknya gitu. Pokoknya minum yang TF yang murni, TF yang trifaktor sama Riovida Jus 3 kali sehari.
Sebentar apa lagi nih? Saya pernah infeksi ginjal, keluhannya banyak, sendi nyeri sakit. Bagusnya konsumsi TF yang mana? Kalau ada riwayat asma, alergi, sinusitis, autoimun, konsumsi TF yang trifaktor formula dulu. Dan kalau bisa tambahkan Riovida Jus. Ya, infeksi ginjal. Belum, yang penting Bu Wiwi belum ini ya. Kalau kalau belum cuci darah, itu masih bisa konsumsi TF yang plus ya, untuk infeksinya. Bagus. TF plus itu bagus untuk infeksi. Ya, Ibu Fani, saya autoimun menyerang tulang dan kulit. Ya, sebaiknya TF yang murni berapa butir sehari? Mulai dari 3 kali 2 kapsul, mulai dari 3 kali 2 kapsul, atau nanti bisa kalau udah autoimun, biasanya autoimun tuh udah sebenarnya udah eh, agak gawat sebenarnya ya. Kalau misalnya dibandingkan dengan asma, agak lebih berat sebenarnya autoimun ya. Tapi bisa dari 3 kali 2 kapsul atau 3 kali 3 kapsul per hari ya. Jadi pagi 3 kapsul, siang 3 kapsul, malam 3 kapsul. Dan kalau bisa jangan minum, bukan jangan minum ya, hindari dulu TFM plus ya, karena tidak butuh untuk pendidikan, untuk mengajarkan, mencerdaskan sistem imunnya lagi. Lebih cocok untuk minum yang TF yang trifaktor formula dulu ya, yang murni dulu. Di Foref apakah ada apa nih, ahli khusus kesehatan yang bisa merespon yang sakit dan konsumsi TF? Gak ada. Jadi TF itu kan suplemen kesehatan. Jadi dia sebenarnya memang, kalau di BPOM apalagi ya, dia tidak untuk, judulnya tidak boleh untuk mengobati penyakit sebenarnya. Jadi memang transfer faktor ini bukan untuk penyakit, bukan untuk bikin sistem imun bagus lagi. Nanti bonusnya kalau sistem imun kita udah bagus lagi, penyakit apapun nanti bisa diperbaiki. Gitu Pak, eh, Pak Dian ya, Pak Dian Kurniata. Nggak ada Pak. Kalau di For Life nggak ada dokternya. Nah, kalau mau nanya dokter, boleh ke dokter Rita, dokter Rosmaida mungkin ya. Nah, bisa ditanyakan ke dokter-dokter yang memang sudah pakai transfer faktor. Saraf kejepit, eh saraf kejepit itu kalau nggak salah boleh minum semua deh. Darah tinggi. Nah, ini hipertensi ya. Sama 3 kali 2 kapsul TF murni, 3 kali 3 kapsul TF plus, dan kalau bisa tambahkan Riovida Jus. Riovida Jus itu kalau misalnya bisa digunakan juga untuk terapi imun, bisa jauh lebih bagus hasilnya. Dan ini bisa pakai nih Renuvo untuk yang saraf kejepit. Nah, kemudian ada lagi, sekarang jam berapa ya? Oh, udah jam 9 lebih ya. Oh, mohon maaf nih. Mohon maaf, mohon maaf. Buat yang mau keluar duluan nggak apa-apa ya. Jadi saya izinkan, saya mau bacain yang nanya-nanya dulu. Buat yang sudah ini, yang sudah sabar sampai jam 9 lewat, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau waktunya lewat, saya mau bacakan sebentar lagi. Ya, saraf kejepit itu tadi minum TF murni 3 kali 2, TF plus 3 kali 3 kapsul, sama Riovida 3 kali 2 Sloki, itu insya Allah cukup. Ya Ibu Asri, saya awalnya saya payudara dan sudah mastek. Saat ini si saraf kejepit muncul, penyumbatan muncul sudah. TF apakah? Nah ini, ya sama TF murni, TF plus, dan Riovida jus. Riovida fungsinya untuk apa? Untuk dia antioksidan tinggi. Dia itu untuk apa namanya, menangkal radikal bebas yang ada di darah kita. Dan biasanya penyakit itu kan, virusnya atau sampah-sampah, penyebab penyakitnya itu ngalir di darah tuh. Nah, itu yang bisa bikin kita sakit tuh. Nah, ini Riovida ini untuk bersihin itulah, untuk bersihin darah kita lah, supaya apa? Supaya apa namanya, penyakit jauh lebih cepat terobati, lebih cepat sembuh gitu ya. Untuk awet muda, untuk penangkal radikal bebas lah, Riovida itu. Antioksidan tinggi ya, benar-benar yang dibutuhkan tubuh untuk nanti. Kalau Riovida, apalagi kalau Riovida bisa diminum apa namanya, rutin sih, bisa kulit-kulit nanti kunceng lagi, obat awet muda itu Bu. Seperti itu ya.
Mas Reza untuk diabetes TF plus boleh, boleh. Diabetes boleh. Ya, ada tuh paket yang untuk diabetes tuh TF murni, TF plus, glucose sama vitamin mineral. Ya, 4 macam itu. Dosisnya 3x2, masing-masing 3x2. Ya, itu terbukti tuh ada dokter spesialis paru-paru yang diabetesnya sudah di atas 500, ya sudah suntik insulin, tapi dengan paket tersebut berapa bulan ya? 2 bulan apa 3 bulan ya waktu itu ya? Habis itu stop, nggak ini lagi, nggak suntik insulin lagi. Sampai sekarang alhamdulillah sehat, walafiat, alhamdulillah. Darah tinggi juga sama, murni plus TV sama vitamin mineral. Kalau bisa tambahkan Riovida Jus. Apa beda jus Riovida liquid dengan yang powder sachet? Nah, kalau jus yang di botol itu kandungan transfer faktornya jauh lebih besar daripada, kalau nggak salah ya, pokoknya manfaatnya jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang saset, karena yang di saset itu untuk eh untuk traveling, biasanya untuk traveling biar gampang, biar nggak repot-repot bawa yang jus, karena yang jus kalau udah diminum, udah dibuka itu susah untuk menjaga kualitas dalamnya lagi ya. Mas, apakah TF membuat kita ketergantungan? Kalau udah sehat bisa berhenti? Bisa, ya. Asal kita bisa menjaga kesehatan kita sendiri, Pak Chandra di Batamnya. Jadi TF tidak membuat kita ketergantungan. Saya pun pernah nggak konsumsi TF itu pernah berapa hari lah, berapa minggu lah, pernah lah. Saya coba nggak minum TF dulu lah gitu. Ya alhamdulillah gitu ya. Kalau misalnya kita nggak apa namanya, makan bagus, tidur cukup, olahraga bagus gitu. Itu kan cara menjaga kesehatan yang umum lah ya. Itu nggak butuh TF lagi. Seperti itu. Tapi polusi nggak bisa kita hindarin. Makanan-makanan yang banyak gulanya nggak bisa kita hindarin gitu. Seperti itu Pak Chandra. Nggak buat kita ketergantungan kok. Ya. Mungkin itu aja dari saya ya. Saya stop dulu pertanyaannya. Mudah-mudahan saya bisa kista ginjal. Bisa pokoknya bisa. Nanti hubungin orang yang mengundang Anda, nanti bilang aja paket fast start gitu, paket untuk kista ginjal ya. eh Oke, mudah-mudahan itu cukup buat hari ini. Sudah jam 9:16 bahkan. Mohon maaf atas keterlambatan 16 menitnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam hari ini bisa jadi manfaat untuk teman-teman semuanya. Bisa disampaikan ke teman-temannya lagi yang membutuhkan. Dan mudah-mudahan juga mungkin apa yang saya sampaikan bisa jadi jawaban dari doa teman-teman semuanya supaya jauh lebih sehat, jauh lebih punya banyak waktu untuk keluarga, bisa dapat income yang lebih banyak lagi ya. Itu dia dari saya, cukup sekian. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mewakili teman-teman yang mengundang teman-teman semua di Zoom hari ini. Terima kasih banyak. Semoga kita jumpa di lain kesempatan lagi. Itu dia dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Waalaikumsalam malam. Thank you Selamat Mas Reza. malam. Terima kasih Mas Kasih Reza. Mas Reza. Makasih Mas Reza. Sama-sama semuanya. Terima kasih. Makasih Mas Reza. Sama-sama, Makasih Pak. juga. Wih, Pak Baik. Sobirin. Sehat Mas, seger Terima kasih, Mas waras. Reza. Alhamdulillah. Siap. Udah ya. Terima kasih Mas Reza. Assalamualaikum.